Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada adik-adik KKN dari UII Yogyakarta yang kebetulan KKN di desa kami, Desa Ambasmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Adapun di rumah saya di sini tersimpan satu adalah buku babat Ambal bahwa sekitar tahun 1800-an Ambal merupakan kabupaten yang pertama untuk wilayah Ambal. Bupatinya bernama Raden Aryo Blitar. Ini dokumennya, buku kami punya. Buku ini yang menulis adalah Bapak Suryo Winarso, dibantu oleh Bapak Sumaji dan Bapak Raden Sumbarjo. Semuanya masih keturunan Bupati Ambal. Atas dasar buku ini, kami akan sedikit menyampaikan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang heroik terjadi di Kabupaten Ambal. Biar sedikit agak mengena karena saya merupakan pelaku seni wayang golek yang sebetulnya ceritanya adalah bernapaskan Islami, Umar Amir atau Umar bin Khattab. Tapi kami modifikasi. Ternyata wayang golek Menak ini juga bisa kita peragaan untuk cerita sejarah, cerita babat. Macam babat Ambal, babat Kebumen, babat Purworejo, babat Kulon Progo, dan yang lain. Cerita sejarah misalnya perkembangan Wali Songo yang ada. Berdirinya Masjid Demak juga kami pernah mementaskan. Syekh Siti Jenar juga kami pernah mementaskan. Kemudian zaman Majapahit, Bolowijaya, Mataram, kami juga pernah menceritakan lewat pakliran wayang golek Menak. Pada siang hari ini kami akan mencoba menyampaikan masalah Kabupaten Ambal. Sedikit peragaan aja, suatu contoh saja, bukan pasti. Ini yang kami jadikan Bupati Ambal. Bupati Ambal. Namanya Raden Aryo Blitar. Namanya Raden Aryo Blitar. Sehingga yang menghadap para demang-demang, para demang bekel yang sowan ke Bupati Ambal. Di antaranya ini. Di dalam acara ini Bupati Ambal menyampaikan, para demang-demang di wilayah Kabupaten Ambal, kami harapkan kamu menyiapkan bulu bekti untuk disetorkan ke Kerajaan Mataram, karena Kabupaten Ambal masih di bawah naungan naungan Kerajaan Mataram, termasuk Begelen, Purworejo, Lowano, semuanya masih, Banyumas masih di bawah naungan Kerajaan Mataram. Kami persilakan saudara Demang untuk segera menyiapkan apa upeti yang akan disampaikan kepada Kerajaan Mataram, baik berupa hasil bumi maupun berusaha hasil cocok tanam yang lain, kitiri tahun, macam kelapa dan sebagainya, termasuk binatang-binatang, sapi yang baik, kerbau yang baik, kuda yang baik, untuk disampaikan ke Keraton Mataram. Ya, siap Tuan, kami akan berangkat. Singkat cerita, ini para demang berangkat budal ke Mataram. Juga bupatinya ngikuti. Siadan ini Bupati Aryo Blitar, Bupati Ambal, akan menyerahkan bulu bekti ke Kerajaan Mataram. Di wilayah Ambal itu karena zaman kolonial ada yang dianggap merupakan gerombolan orang yang punya karisma tinggi, namanya Gomo Wijoyo. Di dalam buku, karena yang menulis adalah masih berbau kolonial, dinyatakan sebagai pemberontak.
Tapi sebetulnya bukan pemberontak. Dia pahlawan masih bersifat kedaerahan. Dibantu oleh para rekan-rekan yang lain. Rekan-rekan yang lain juga bertanya, Saudara Gomowijaya, apa adik Jaya Lurik, kamu dari perbatasan Ambal dengan Purworejo dekat dengan Kaliwawar? Iya. Sekarang kami kumpulkan semuanya teman-teman yang mampu berperang, yang berpengaruh. Tujuannya untuk apa? Merongrong Kabupaten Ambal. Sudah tenteram kita damai selaku rakyat. Mengapa kita semuanya di bawah naungan Bupati Ambal, Aryo Blitar? Anda ingin meringkihkan kekuatan Kabupaten Ambal. Ya, saya juga ingin tanya, kamu belum tahu bahwa Bupati Ambal adalah termasuk antek-anteknya dari Kompeni Belanda. Antek-antek Kompeni Belanda. Setelah terjadi perang Diponegoro mulai 1825, utusan Pangeran Diponegoro melacak ke barat, ke Purworejo, Kulon Progo, Banjar, Banyumas, sampai di Kebumen. Mana bupati yang pro dengan penjajah, mana yang bupati pro dengan Pangeran Diponegoro, juga Pangeran Ontowiryo. Setelah tahu kebenarannya bahwa Diponegoro adalah membela rakyat, khususnya di Mataram, pada umumnya di Nusantara, kita semuanya sepakat untuk mengetahui mana bupati yang pro Belanda dan mana bupati yang pro dengan Diponegoro. Ternyata Bupati Ambal masih pro dengan kolonial Belanda. Untuk itu kami harapkan kesetiakawanan kita semuanya untuk menghalang-halangi jangan sampai upeti disampaikan ke Mataram. Lebih baik upeti kita ambil dibagikan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Orang-orang Ambal dari urut sewu itu masih banyak yang kurang makan, kurang pendidikan, kurang harta. Kehidupannya masih tidak layak. Oke, kalau yang tidak mau akan kami laporkan ke Bupati Kebumen yang namanya Bupati Kolopaking. Kami sudah sepakat dengan Bupati Kebumen, dengan Bupati Purworejo, Cokronegoro yang keempat. Oh, oke. Itu lihat. Bupati Ambal sekarang berangkat berduyun-duyun membawa harta benda akan distorkan ke Mataram. Mari kita begal. Oke, mari kita begal. Kita begal. Singkat cerita ini berangkat. Ini juga berangkat semuanya. Ini sedikit peragaan biar ada gambaran karena wayang golek menak juga bisa untuk pementasan cerita babat atau cerita sejarah. Singkat cerita, dalam perjalanan ketemu dengan Bupati Ambal. Ketemu. Ini Gomowijaya nih Bupati Ambal. Hei, kamu siapa? Saya ini adalah Gomowijaya, orang dari Pelempukan Kembaran. Loh, kalau gitu masih rakyatku sendiri. Betul, Tuan. Mengapa menghadang kami serombongan yang akan berangkat ke Mataram? Berhenti dulu, Tuan Bupati. Jangan keburu-buru kamu berangkat ke Mataram. Tujuannya akan menyerahkan upeti sebagai tanda berbakti saya kepada Kerajaan Mataram. Baik hasil bumi maupun piaraan hewan-hewan yang baik akan kami serahkan. Kami mohon kembali aja, Tuan. Daripada upeti diberikan kepada Mataram yang nantinya akan dibawa ke Belanda, Nederland, itu alangkah baiknya upeti itu saya minta dibagikan kepada orang-orang di wilayah Ambal yang masih kekurangan makan, miskin, hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kami sudah berunding dengan Tuan Bupati Kebumen, Bupati Kolopaking, dengan Bupati Purworejo, Bupati Cokronegoro. Omong kosong. Tidak mungkin. Karena saya bupati yang menjadikan adalah
Sultan dari Mataram. Oh, kalau terpaksa begitu Tuan, apapun akan kami layani, Kalau kami ingatkan Tuan Bupati tidak mau dengan cara baik. Oh, oke. Begitu juga kami anggap merupakan pemberontak, merupakan gerombolan. Oh, oke. Terjadilah pertempuran, peperangan. Ternyata dari rombongan Gomowijoyo orangnya sakti-sakti, sehingga bupatinya kalah. Bupati kalah, melarikan diri tunggang langgang ke Birit-Birit. Akhirnya harta benda dirampas oleh Gomowijoyo, diserahkan pada rekan-rekan pembantunya untuk diberikan kepada orang-orang yang kekurangan kehidupannya pada saat penjajahan. Dan setelah Gomowijoyo tidak mau menjadi Bupati Ambal dan tidak menduduki bekas kabupaten, tapi cukup cerdik caranya menghimbau masyarakat-masyarakat yang mau anti dengan company, bukan anti dengan Mataram, tapi anti dengan Belanda, anti dengan company. Dan Bupati Ambal yang melarikan diri ke Mataram, singkat cerita, di Mataram sultannya masih muda sekali, masih di bawah umur. HB kalau nggak salah HB yang ketiga, Hamengkubuwono yang ketiga. Setelah laporan terjadi pemberontakan di Ambal, tidak mendapat dukungan bantuan dari kerajaan Mataram, justru malah sang bupati memerintahkan, berarti kamu tidak becus, kamu tidak mampu untuk mengatasi kabupatenmu sendiri. Yang bilang begitu adalah Patih Danurjo, karena bupati masih di bawah umur. Singkat cerita, karena di dalam persidangan juga ada orang-orang company, namanya Mr. Kaligis dari Magelang. Malah perintah Mr. Kaligis, sekarang karena kamu tidak mampu menjadi bupati, lebih baik kamu berhenti aja. Akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat oleh Hamengkubuwono pada saat itu. Dan Hulu Balang Mataram berangkat ke Ambal mengadakan pertempuran sengit. Hulu Balang Mataram yang dipimpin oleh Senopati Wirondanu dengan rombongan gerombolan Ambal, Gomowijoyo, Joyo Lurik, Wongsondrio, dan lain sebagainya. Setelah terjadi pertempuran, orang Mataram tidak mampu untuk mengatasi, karena memang Gomowijoyo punya kesaktian yang luar biasa, baik itu olah bela diri maupun kekuatan senjata, dia mampu untuk ngimbangi. Mataram akhirnya tunggang langgang lari pulang ke Mataram, tidak berhasil. Karena tidak berhasil, Patih Danurjo membuat istilah Jowo Woro-Woro atau pengumuman, barang siapa bisa memegang dan bisa membunuh Gomowijoyo, gerombolan yang ada di Ambal akan mendapat kehormatan kedudukan yang layak. Berangkatlah. Ada orang Purworejo, namanya Semedi. Ini pura-puranya Semedi. Sudah bekerja sebagai klerek di kabupaten. Klerek itu kalau sekarang mungkin juru tulis kabupaten. Ini masih anaknya Bapak Mangun Prawiro, anak angkat Mangun Prawiro. Konon dari sang ayah menanyakan, mau kemana kamu? Bapak, saya mohon pamit dan mohon restu, saya akan memasuki pertempuran sengit di Ambal yang telah diundangkan oleh kerajaan Mataram. Weh, kamu berani? Ya jangan. Enggak, Bapak, tetap saya mohon pamit. Ya, kalau terpaksa kami restui, ibaratkan orang memanggul barang, kalau sekiranya mampu kami persilakan, tapi kalau tidak mampu pulang aja. Oke. Singkat cerita, berangkat Semedi ke Mataram. Setelah sampai di Mataram, bilang sama Patih Danurjo, direstui. Akhirnya Semedi berangkat.
Semedi berangkat. Semedi berangkat ketemu dengan gerombolan Gomowijaya. Gomowijaya beserta dengan rekan-rekannya. Di dalam dialog, siapa kamu? Saya Semedi. Dari mana? Saya dari Purworejo. Purworejo? Iya. Kamu siapa? Saya Gomowijaya. Loh, kamu Gomowijaya? Iya, saya Gomowijaya. Yang belakang, saya Jaya Lurik dari Rowo, dari wilayah Mirit, perbatasan. Apa tujuannya datang ke Ambal? Perintah Sang Raja Mataram, saya ingin mengenyahkan kamu dari bumi Ambal. Karena kamu menjadi perusuh, menjadi perampok harta benda Bupati Ambal, sehingga Ambal kosong, tidak ada bupatinya. Oh, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya bukan pemberontak, saya membantu rakyat Nusantara, rakyat Mataram yang miskin karena harta bendanya untuk upeti dibawa ke Nederland oleh company. Bilangnya company membangun orang Mataram, bersaudara dengan orang Mataram, tapi licik sekali. Saya sudah mendapat restu dari Bupati Kebumen, Kolopatin, restu dari Bupati Purworejo, Bupati Cokronegoro. Kalau perlu kamu gabunglah, mengikuti jalan yang terang dan yang benar. Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena saya kalau tidak mampu membunuh kamu, justru saya yang akan menjadi korban. Oh, oke. Akhirnya terjadinya peperangan di antara Semedi dengan Gomowijaya. Dipukul, dibanting, ditendang, tidak merasakan sakit, justru malah Semedi pegang, banting, jambak, tendang. Singkat cerita, Semedi kalah, tidak mampu. Akan pulang, saya kalau pulang ke Mataram akan digantung. Tapi kalau saya melanjutkan peperangan, saya kalah dengan Gomowijaya. Tapi saya mendengar kabar ada orang sakti, orang pintar di desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong, seberang kali sebelah barat. Kalau gitu kami akan mencoba ke tempat Pak Glondong Jeruk Agung. Ini berangkat mau mencari bantu. Singkat kata, ketemu di Jeruk Agung. Ini sebagai Glondong, berarti kepala desa yang sudah tua. Kepala desa yang memerintahkan kepala desa datang. Atur sembah tuan. Orang mana kamu? Saya orang Purworejo. Namanya siapa? Nama saya Semedi. Oh, Semedi. Iya. Apakah betul Bapak yang menjadi kepala desa yang bergerak Glondong di Jeruk Agung sini? Oh, betul. Saya Kades Jeruk Agung yang tertua di Kecamatan Klirong. Oh iya. Ada apa? Karena saya mengikuti sayembara di Mataram untuk merangket gerombolan Gomowijaya tapi tidak mampu. Minta tolong kepada Bapak Kades, tolonglah kami. Bagaimana rekayasa dan bagaimana akanya sehingga Gomowijaya minimal bisa kalah tapi hidup. Syukur kalau bisa kalah mati. Oh, gitu toh. Ya. Ini tidak main-main. Kalau nasib malang, mungkin malah saya yang mati, kamu tidak apa-apa. Ini urusan bukan hanya urusan kecil, tapi urusan besar. Apa imbal baliknya? Saya tidak minta. Kalau saya mampu untuk memegang Gomowijaya. Jangan khawatir tuan. Apakah Bapak Kades punya anak perempuan? Saya punya. Kalau begitu, kalau Allah meridhoi, Anda melawan Gomowijaya bisa menang. Besok
anak perempuan Pak Kades akan saya persunting menjadi istri saya, sehingga kemukten kewibawaan bersama-sama dengan Semedi. Betul ucapku? Ya. Sumpah dia. Allah yang sebagai saksi dan memberkati dia. Singkat kata, saya selaku kepala desa punya anak namanya Handoko. Nanti yang berangkat ke sana Handoko saja, anak saya cukup untuk membunuh Gomowijoyo. Betul. Tapi ucapmu jangan sampai meleset. Kalau kamu meleset, berarti kamu akan menanggung risiko. Ya, berangkatlah dengan anak saya. Mohon restu. Ini berangkat. Singkat kata, setelah berangkat terjadi pertempuran yang sengit di antara putra lurah atau kades Jeruk Agung yang namanya Handoko dengan Gomowijoyo, pentolan gerombolan atau tokoh pemberontak saat itu dianggap. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Aturannya, kalau sudah matahari terbenam, peperangan dihentikan dulu. Berhenti. Yang memerintahkan justru malah Gomowijoyo. Besok pagi kita mulai lagi. Oh, oke. Singkat kata pulang. Betul. Setelah pulang, Gomowijoyo ketemu sama bibinya, tantenya. Namanya Nyai PC. Karena Gomowijoyo habis perang sengit, badannya lelah, lempoh, dan terasa lapar, minta makan. Suruh ngambil sendiri. Itu nasinya di atas poro. Poro itu bukan seperti ceding, tapi terbuat dari bambu. Silakan ngambil sendiri. Dimakan. Cukup. Kenyang. Enak. Tante, oh iya. Tapi setelah dilihat, yang dimakan itu keliru. Bukan jatahnya Gomowijoyo. Itu bukan jatah kamu. Itu jatahnya bibi kamu, saya. Apa bedanya? Itu yang dibuat dari ketan ireng. Sedangkan ini adalah rahasia kamu. Kalau kamu sampai makan ketan ireng, kamu menjadi lemas, lumpuh, dan serba kalah. Enggak apa-apa. Tetap enggak percaya. Nyai PC bilang, baiknya sekarang kamu berhenti, jangan perang dulu. Istirahat saja lah. Istirahat. Enggak mungkin sudah. Enggak. Saya tetap harus berangkat. Akhirnya berangkat. Nyai PC ketakutan sudah. Karena rahasianya Gomowijoyo sudah jelas dilanggar sendiri. Akhirnya Gomowijoyo berangkat lagi. Ketemu sama Handoko. Perang. Semuanya serba imbang. Tidak ada kalah, tidak ada yang menang. Mampu untuk menandingi. Tapi karena Handoko diberi pusaka oleh bapaknya, namanya telempak. Telempak itu seperti tumbak tapi pendek. Kalau tumbak itu panjang, kalau telempak itu pendek. Mirip seperti ini tapi pendek betulnya. Berangkatlah bawa telempak. Gomowijoyo dengan gagah berani maju di medan peperangan. Setelah maju di medan peperangan, kena telempak yang disawat atau dibalangkan atau apa istilahnya? Dilempar oleh Handoko, mengenai jajah daripada Gomowijoyo. Balungnya pecah, retak. Keluar darah yang luar biasa, jatuh. Terus jadi meninggal dunia akhirnya. Setelah meninggal dunia, oleh Semedi datang, kepalanya dipotong. Kepalanya dipotong. Baiknya ini kepala akan kami setorkan ke Kerajaan Mataram bahwa ini Gomowijoyo sudah mati. Bilang Semedi, iya mas,
Kamu tunggu di sini, saya akan membawa kepala, kami laporkan ke Mataram. Oh ya oke, bawa ke Mataram. Singkat kata, sampai di Mataram, karena Semedi bisa membunuh Gomowijoyo dan ada buktinya otentik kepalanya Gomowijoyo. Saat itu juga Kabupaten Ambal dihidupkan lagi dan Semedi dijadikan Bupati Ambal, diberi gelar nama Kanjeng Raden Hadipati Purbanegara. Nama keagungan dari Kerajaan Mataram. Akhirnya pulang. Siadan setelah dibangun Kabupaten Ambal, termasuk rumah saya ini adalah bekas alun-alun Kabupaten Ambal. Saksi yang masih ada. Kemudian peninggalan Bupati adalah di depan rumah saya. Betul, tepat di depan rumah saya. Dan isi situ mirip dengan Keraton Jogja. Kalau sini Manggis, sini Manggis. Samu Kecik, Samu Kecik. Nogosari, Nogosari. Dari depan sampai belakang. Semuanya sama. Denahnya juga sama dengan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo. Peninggalan yang masih utuh diantaranya masjid Kadipaten Ambal. Sampai sekarang masih. Hanya ditambahi sedikit teras depan. Tapi semuanya masih utuh. Bekas peninggalan Kabupaten Ambal. Konon ceritanya merupakan cagar budaya. Hanya saja karena Bupati Ambal diketahui tidak jujur, yang membunuh bukan Semedi tapi diakui sendiri. Sadar aja kamu menjadi bupati hanya seumur kamu. Setelah umur kamu Ambal tidak menjadi kabupaten. Kamu sudah curang. Maka dari itu setelah Purbanegara meninggal dunia, dimakamkan di Desa Benerwetan, Ambal kembali menjadi tingkat kecamatan. Hanya sisa-sisa bekas kepatian, bekas kandang kuda, tempat-tempat pecinan dan lain sebagainya masih ada sisa-sisanya. Ini sebagian yang kami sampaikan kepada adik-adik KKN. Mungkin ada manfaatnya, monggo. Kalau ada kurang lebihnya Simbah di dalam penyampaian, Simbah minta maaf setulus-tulusnya kepada adik-adik sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.